Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang resu materi manajemen dan organisasi minggu 1 sampai minggu kelima yang terdiri dari 4 materi yang akan saya jelaskan pada video berikut. Namun pertama-tama, perkenalkan, nama saya Indah Suci Lestari dengan NIM 10251061 dari Prodi Sistem Informasi kelas A. Materi ini dimulai dengan manajemen organisasi materi pertama, yaitu fungsi manajemen. Manajemen adalah proses mengelola sumber daya organisasi, manusia, keuangan, fisik, dan informasi secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi. Fungsi utama manajemen meliputi planning, yaitu perencanaan, menetapkan tujuan organisasi, dan strategi untuk mencapainya. Yang kedua adalah pengorganisasian, yaitu mengatur tugas dan mengelompokkan sumber daya serta menentukan siapa yang bertanggung jawab. Yang kedua adalah leading atau kepemimpinan, yaitu memimpin, memotivasi anggota organisasi serta mengelola konflik dan gaya kepemimpinan. Yang terakhir adalah controlling atau pengendalian, yaitu memantau kinerja dan mengevaluasi hasil agar rencana dapat terlaksana dengan baik, serta melakukan tindakan korektif jika diperlukan. Kemudian ada efektivitas dan efisiensi dalam manajemen. Efisiensi adalah melakukan pekerjaan dengan menggunakan sumber daya seminimal mungkin, namun dapat menghasilkan output yang maksimal. Lalu efektivitas adalah melakukan pekerjaan dengan tepat untuk mencapai tujuan suatu organisasi. Kemudian proses manajemen dibagi menjadi 4, yaitu planning, organizing, leading, dan controlling. Yang kemudian ada sistem organisasi. Sistem organisasi adalah sistem yang menerima input untuk menciptakan sinergi sehingga produktivitas kita meningkat. Kemudian ada area fungsional utama dalam bisnis yang terdiri dari riset atau pengembangan, produksi, pemasaran, keuangan, dan sumber daya. Penerapan dalam dunia nyata, misalnya dalam perusahaan manufaktur, fungsi planning digunakan untuk menyusun target produksi dan strategi pemasaran. Menurut saya pribadi, materi ini sangat relevan karena manajemen adalah inti keberhasilan suatu organisasi, baik bisnis, pemerintah, maupun lembaga sosial. Dengan memahami konsep manajemen dan efektif dan efisien, seorang profesional dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan peningkatan kinerja organisasi. Materi 2 yang dimulai dengan definisi sebuah organisasi, yaitu sebuah pengaturan yang disengaja untuk mencapai tujuan spesifik tertentu. Memiliki 3 elemen inti, yaitu orang, tujuan yang jelas atau spesifik, dan kemudian struktur yang disengaja. Level manajemen ada 4, yaitu top manager, middle manager, first line manager, dan kemudian non-manager employees. Kemudian tipe organisasi ada 3, yaitu for profit, non-profit, dan mutual benefit organization. Peran manajerial ada 3, yaitu interpersonal rules, information rules, dan decision rules. Keterampilan manajerial juga ada 3, yaitu technical skill, human skill, dan conceptual skill. Penerapan nyatanya ada pada PT Telkomsel Indonesia yang memiliki struktur organisasi seperti top manager sebagai direktur, middle manager sebagai kepala divisi, first line manager sebagai supervisor, dan non-managerial sebagai karyawan biasa. Dan menurut saya materi ini sangat relevan karena hampir semua organisasi membutuhkan manajemen yang baik agar berjalan efektif dan keterampilan manajerial yang sangat berguna untuk karir di masa depan. Materi ketiga kita mulai dengan definisi yang belum pernah kita bacakan, yaitu manajemen adalah rangkaian aktivitas yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian yang bertujuan untuk menggunakan sumber daya untuk mencapai tujuan yang efisien dan efektif. Proses dan fungsi manajemen ada 4, yaitu perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, kepemimpinan atau leading, dan pengendalian atau controlling. Fokus mendalam dari perencanaan atau planning itu adalah manfaat perencanaan, jenis tujuan perencanaan, yaitu ada tujuan finansial versus strategi, rencana strategis,
rencana satu kali. Lalu ada pendekatan penetapan tujuan yang terdiri dari traditional goal setting dan management by objectivities. Materi ketiga akan kita lanjutkan dengan pengelolaan tujuan dan perencanaan. Hierarki. Tujuannya yaitu menghubungkan tujuan rendah dan tinggi lewat means and chain. Kemudian ada MBO yang bertujuan bersama, monitoring, dan penghargaan berdasarkan pencapaian. Yang ketiga adalah kriteria tujuan baik, yaitu untuk struktur jelas waktu, menentang tetapi realistis, tertulis, dan dikomunikasikan dengan baik. Perencanaan dalam hierarki organisasi ada strategi planning, operation planning, lalu jenis perencanaannya berdasarkan cakupan, yaitu ada strategi versus operasional, kemudian berdasarkan waktu ada jangka panjang, menengah, dan pendek, berdasarkan kebutuhan spesifik, ada umum versus rinci, kemudian berdasarkan fungsi penggunaan yaitu satu kali dan berkelanjutan. Contoh nyatanya yaitu perusahaan membuat rencana strategi jangka panjang lalu menurunkannya ke rencana operasional dan strategi spesifik lewat MBO. Supervisor mengorganisir tugas tim, memotivasi, mengelola konflik, dan memantau progres pekerjaan secara aktif. Materi ini sangatlah penting karena memberikan kerangka kerja yang sistematis untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif. Kemudian dengan pemahaman level manajerial membantu organisasi berjalan lancar dan adaptif terhadap perubahan. Penerapannya juga yang konsisten dapat meningkatkan produktivitas dan kepuasan kerja bagi karyawan. Kemudian materi keempat ada pengertian dan pentingnya pengorganisasian. Pengorganisasian adalah proses menentukan cara terbaik mengelompokkan kegiatan dan sumber daya dalam organisasi untuk mencapai tujuan. Pengorganisasian itu penting untuk memperjelas tujuan, membagi pekerjaan, menetapkan wewenang, mengarahkan pengembalian keputusan, dan memastikan koordinasi aktivitas. Elemen utama struktur organisasi itu adalah desain pekerjaan yang berupa penentuan tanggung jawab pekerjaan individu, serta spesialisasi pekerjaan yang membagi tugas organisasi ke bagian yang lebih kecil. Ada 5 alternatif spesialisasi pekerjaan yang terdiri dari rotasi pekerjaan, perluasan pekerjaan, pengayaan pekerjaan, pendekatan karakteristik, dan tim kerja. Departementalisasi atau pengelompokan pekerjaan berdasarkan logika dibagi menjadi 2, yaitu fungsional dan produk. Hubungan pelaporan ada 2, yaitu rantai komando dan rentan manajemen. Rentan manajemen kemudian dibagi lagi menjadi 2, yaitu organisasi tinggi dan organisasi datar. Distribusi wewenang dibagi menjadi 4, yaitu wewenang, pendelegasian, sentralisasi, dan desentralisasi. Contoh penerapan pengorganisasian adalah pada perusahaan manufaktur yang mengelompokkan karyawan berdasarkan fungsi seperti produksi dan keuangan. Kemudian rotasi pekerjaan diterapkan di retail untuk meningkatkan keterampilan karyawan. Struktur organisasi datar digunakan di startup agar komunikasi cepat dan efisien. Manajer mendelegasikan tugas kepada supervisor untuk efisiensi pengawasan. Pengorganisasian sangatlah penting sebagai fondasi untuk mengelola organisasi secara efektif, terutama di era yang menuntut agility dan kolaborasi tinggi. Struktur organisasi yang tepat memperjelas peran tugas, menghindari tumpang tindih, dan mempercepat pengembalian keputusan. Oleh karena itu, menurut saya materi ini sangat relevan untuk keadaan zaman yang sekarang. Berikut adalah penyampaian materi dari saya, yaitu Indah Suci Lestari. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian materi dikarenakan waktunya yang terbatas, yaitu kekurangan saya dalam menyampaikan informasi secara detail.